Pak Gini Gunung salam sih. Iya, buat sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Berjumpa lagi dengan Kak BG. Kali ini Kak BG akan membahas soal empati kelas 7 SMP ya. Jadi ini khusus live-nya hari ini, hari Rabu, Kak BG live untuk kelas 7 SMP ya. Soal empati yang ada di geokreasi. Nah, yuk kita mulai membahas soal nomor 1 ya. Nah, pertanyaan nomor 1 ini kan, what does the text tell us about? Jadi ini ada teks. Teks ini itu menceritakan tentang apa ya? Apakah A, the writer's childhood, masa kanak-kanak dari si penulisnya ini? Apakah B, buying an old motorcycle, membeli sepeda motor yang udah tua ya? Apakah yang C, first experience to ride motorcycle, pengalaman pertama? Nah ini ada pengalaman, experience ya, pengalaman pertama mengendarai sepeda motor. Apakah yang D, a father and a son, ayah dan anak? Nah, bagaimana kita kerjainnya? Oke. Ya, ini Kak BG bahas ya. Di teks ini ada 1, 2, 3, 4 paragraf. Nah, kita coba analisis dulu ya. Ini teksnya termasuk jenis teks apa? Ya, apakah naratif, apakah deskriptif, apakah report, apakah recount ya. Nah, kita lihat di sini ya. One day when I was. Nah, ini Kak bikin lingkarin di sini. Was, when I was 12 years old, my father bought. Ini ya, an old motorcycle, membeli sebuah motor yang udah tua. This was, nah ada was lagi ya, Honda 75. I think it was a small light object and easy to ride it. Ya, nampaknya Honda itu kecil dan gampang untuk dikendarainya. I persuaded my father. Nah ini ada persuaded. Nah coba kita langsung ke paragraf yang kedua ya. He began. Nah dia memulai. Ini kata kerjanya nggak bikin lingkarin ya. To teach me riding the motorcycles around the fields in my village. My father was. Ini ada was lagi. Terus ini ada was lagi ya. Nah terus paragraf yang ketiga. One day later when I was. Nah ini ada was lagi. I intended to try. Ini ada intended. Nah terus ke paragraf yang terakhir ya. After that I told. Nah di sini my father about the last accidents I imagined. Oke, mungkin cukup ya sampai di sini ya. Nah kita analisis kata kerjanya dulu. Jadi biar kita bisa menentukan ini teks ini termasuk jenis teks apa ya. Oke. Was, ini to be ya, to be bentuk yang kedua. Ini ada was. Bought, verb satunya kan buy, membeli ya. Jadi di sini verb 2, membeli. Persuaded, ya persuade ini juga verb 2. Begin, dari verb satunya begin yang memulai, verb 2 lagi, was ada ya. Intended, nah intend verb satunya ya, jadi ini verb 2. Told, verb satunya tell, berarti di sini verb 2. Imagine, ini verb 2 juga ya, ada akhiran ed, verb 2. Jadi kata kerja yang dipakai di sini adalah kata kerja bentuk yang verb 2 ya. Dan di sini ada personal pronoun, ada kata I, ini ya, I ya. Jadi di sini si penulis itu ya. Jadi di sini teksnya ini ya, ini sembari Kak BG jelasin teorinya ya. Ini termasuk jenis teksnya adalah recount text. Nah, sorry, kurang T. Oke, di mana teks recount ini
let's recall tujuan bahasa Inggrisnya purpose ya, purpose atau goal atau aim. Nah, ini tujuannya ya. Ini untuk menceritakan kembali tentang pengalaman ya di waktu lampau ya. To tell atau retell about past experience, pengalaman ya di waktu lampau. Lah, kita kok bisa tahu ini pas gimana ya? Ini pas. Nah, karena pas kan dia memakai kata kerja bentuk yang kedua ya. Was atau were, atau memakai kata kerja bentuk yang kedua, atau ada did. Ya, nah di sini kita analis tadi kan, ini ada kata kerja bentuk yang kedua, ada was. Jadi di sini pengalaman ya menceritakan tentang pengalaman dari si penulis. Nah, pengalamannya apa? Nah, di sini kan wah ini ada kata pengalaman ya. Nah, ini. Jadi apakah jawabannya yang C? Nah, kita cross check lagi ya. Cara yang kedua ya, atau cara yang selanjutnya atau cara yang lain yang bisa Dade lakukan yaitu mencari kata yang sering muncul pada teks di sini ya. Jadi di sini kalau kita baca cepat di sini ya, kata yang sering muncul itu motorcycle. Oke, ini gak BG hapus dulu ya. Nah, motorcycle. Ini ya, motorcycle. Terus ada kata apa lagi nih? Nih. Riding ya, motorcycle. Ada lagi ya, di sini ada nih. Ride a motorcycle. Ya, dari kata ride mengendarai. Terus di sini nah ini ada riding ability. Mengendarai ya, kemampuan mengendarai. Terus baca cepat aja di sini ya. Oke. Ini ada nggak nih yang paragraf terakhir? Nah ini ada kata ride ya, mengendarai. Nah ini ada kata ride. Jadi teks ini ya ada sepeda, ada mengendarai. Jadi pengalaman dari si penulisnya ini dalam mengendarai sepeda motor. Otomatis di sini jawabannya adalah yang C ya. Nah, pengalaman pertama mengendarai sepeda motor. Dan ini jenis teksnya adalah teks recount ya. Oke. Kita lanjutkan untuk soal yang nomor 2. Sebentar, ini BG hapus dulu. Soal nomor 2, nah ini botox. Ini bukan botok ya, yang makanan khas Jawa itu bukan ya, tapi botox ya. Jadi di sini botox. Aptos non-surgical facelift. Ya, jadi di sini ada operasi apa ya untuk mengangkat wajah lah ya, jadi mempercantik ya. The latest non, tapi di sini non surgical ya, jadi tanpa operasi ya. Mini face, neck and brow lift procedure from the USA, a half the cost. The effects of this one, our treatments last 3 until 7 years. Jadi efek dari treatment ya. Treatment ini, perawatan ini, botox ini ya, bisa sampai 3 sampai 7 tahun. Allow 5 years to include aftercare ya. Jadi diperbolehkan 5 tahun termasuk apa namanya biaya setelah aftercare ya. Ini perawatan ya sudahnya. Untuk laki-laki dan juga perempuan, free konsultan, bebas konsultasi. Apa tujuannya? Tadi kan purpose itu sama kayak goal ya, sama kayak goal, sama kayak aim. Atau kalau misalkan nanti nggak ada purpose, nggak ada goal, nggak ada aim, bisa aja objektif ya, atau writer's intention. Nah ya, jadi di sini sama aja semuanya ya. Intinya tujuannya apa sih menulis teks ini?
Apakah A. Describing a special clinic, mendeskripsikan klinik spesial, klinik apa namanya kecantikan ya atau perawatan treatment ini, botox ini. Describing how the treatment is conducted, mendeskripsikan how bagaimana perawatannya ini dilakukan atau dilaksanakan. Nah, berarti kalau di sini conducted ya dilakukan. Nah, bagaimana perawatan dilakukan? Berarti kan ada tahap-tahapnya. Padahal di sini kan nggak ada tahap-tahapnya. Jadi otomatis di sini salah ya, yang B. Yang C, advertising special treatments in the clinic, mengiklankan ya, advertisement iklan deh ya. Jadi advertising mengiklankan treatment spesial ya, nanti perawatan yang spesial di sebuah klinik. Apakah yang D, telling how to come to the clinic, mengasih tahu bagaimana ya, bagaimana caranya datang ke klinik. Yang ini konyol banget ya, jadi nggak mungkin yang D. Ya, kalau datang ke klinik ya tinggal naik apa ya, bisa naik mobil, naik motor, atau naik Grab juga bisa kan. Jadi D ini nggak mungkin ya. Jadi apakah A, apakah C? Udah jelas di sini ada aftercare, ada free konsultan untuk laki-laki perempuan, dan di sini jelas ini adalah namanya iklan ya. Jadi teks ini functional text yaitu advertisement. Jadi jawabannya yang paling benar adalah mengiklankan. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut untuk soal yang berikutnya. Nah, di sini disuruh merangkai ya, merangkai untuk membuat sebuah kalimat. Nah, ini sebentar. Ini kok nggak pas ya? Ini nggak bikin tuliskan lagi aja di sini ya urutannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, apakah dimulai dari 5 dulu, apakah 4 dulu? Ya, kalau 5 berarti for. Masa ada kalimat yang awalannya for? Ya, jelas enggak ya. Jadi 5 ini salah. For you, untuk kamu, enggak ya. Ini jelas salah ya, 5. Nah, ini 4, 1 ataukah 4, 5. Thank lah, terima kasih lah. Oke, thank. Begitu di sini ya 4. Berarti di sini kalau 4 ini thank. Kalau ini juga thank. Nah, apakah 1, apakah 5? 1 thank you ataukah thank for? Nah, kira-kira yang mana? Thank you atau thank for? Ya, terima kasih ya, berarti thank you. Ya udah jelas ini udah dia. Terima kasih. For ini ya atas, 5 terus 2. Not, tidak. 7 smoking. Nah, terima kasih atas tidak merokok. Terus 3 ya, in. 8 this 6 area. Nah, jadi yang paling benar adalah yang C ya. Oke. Jadi clue-nya tadi ya dia setelah thank you ya. Nih, thank for enggak ya? Oke. Kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Nah, ini disuruh merangkai lagi. Ini gimana nih? Sampai 12 ya. Nah, ini habis dituliskan di sini lagi ya. 1, 2, ini kan nggak jelas di sini. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sudinora. Ini apakah ya? Semua 51 ya. Jadi semuanya 51. Ya, 51, 5 itu you, 1 itu should. Berarti di sini you should. Oke. You should 51 semuanya.
Setelah itu apakah 2, apakah 6? Ya, apakah 2, apakah 6? You should, nah 2 itu be, 6 itu go. Nah, ini you should go atau you should be. Nah, 51. Kalau yang ini dua-duanya masih bisa ya. Maksudnya gini deh ya, ini kan modal ya. Ini. Nah, modal auxiliary ya, modal auxiliary ini ya sekilas ya. Modal itu ada apa aja? Ya ada must, ada will, ada should, ada may, ada might. Nah, ini kan modal ya. Kalau modal itu dalam sebuah kalimat, ya itu diikuti ya. Jadi ini semuanya ini diikuti dengan kata kerja bentuk yang ke satu atau be. Nah, ya. Jadi ini kan kita nggak bisa, masih belum bisa menyalahin ya, karena go ini verb 1, be juga bisa ya. Ini kan modalnya dipakai adalah yang should. Nah, jadi ya kita harus merangkai yang selanjutnya ini, yang paling tepat yang mana ya. 512, 516 masih oke. 5129. Nah, 9 ini mana? 9 tired. You should go tired. Nah, masa kamu seharusnya pergi capek? Nah, ini kan enggak. Berarti udah jelas ini yang A salah ya. Nah, ini yang 9-nya salah. Kamu seharusnya sorry, you should be ya, sorry ini ya. Ini be, ini go. Kamu seharusnya capek. Kalau yang ini 6, setelah 6 tadi berapa? 7. You should go to. Nah, kamu seharusnya pergi ke. Go to. 5129. You should, ini sama ya. You should 7 lah, masih ini. Ini 2 tadi, setelah 2 you should be tired. 9 ini setelah 6 tadi 7. Nah, masih sama ini ya. Coba kita lanjutkan lagi ya. Setelah 9 12. Tired terus tomorrow. Go to lah, ini gimana ini yang itu setelah 7 11. Go to bed. 11 nih ya. Nah, kira-kira dari sini coba kita itu aja ya. Yang logis kira-kira yang mana sih? Kamu seharusnya capek besok, kan nggak mungkin kan? Nah, tapi kalau ini kamu seharusnya pergi ke tempat tidur atau kamu seharusnya tidur ya kan ya. Nah, jadi di sini nggak mungkin dong masa menyarankan besok capek ya. Jadi 5129 ini jelas salah ya. Nah, ini salah. Ini juga salah. Nah, berarti A sama C ini salah. Nah, tinggal yang ini 516711, ini 516711 ya, antara B sama D 11. Setelah itu D-nya di sini 12. Kalau yang ini tadi udah salah ya. 11 3, sorry ini yang B dulu ya, ini 3. Kalau 3 itu apa? You should go to bed now, sekarang. Kalau yang ini ya antara 3 sekarang ini sama 11 12 ini tomorrow atau tomorrow. Nah, kira-kira kamu seharusnya segera tidur sekarang atau besok? Ya, yang jelas pasti ya sekarang ya. Nah, jadi ini tomorrow tadi nomor berapa? Nomor 12 ya. Jadi kamu seharusnya segera tidur
sekarang. Jadi jawabannya adalah yang B. Kalau kita rangkai ya sekarang 4 ya. Or atau 8 you 10 will 2 be atau kamu akan ya. Nih. Kalau kita lengkapin ya. Or you will be 29 tired tomorrow. Nah, ini yang benarnya. Kamu seharusnya tidur sekarang atau kamu besok akan capek. Ya, jadi adik-adik meskipun stay at home ya nggak boleh begadang ya. Jadi harus tidurnya juga harus dijaga ya, jangan terlalu malam ya. Apalagi ini bulan puasa ya. Oke.